Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat tentunya. Meski hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, jadi video ini dibuat di bulan Ramadan saat kita lagi puasa. Puasa bukan berarti kita loyo, tapi justru dengan puasa kita harus makin semangat dan terus berkarya, jangan pernah kendor. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu kan saya sudah pernah share video tentang bagaimana kita menemukan ide bisnis dengan 4 kata kunci dan bagaimana menemukan ide bisnis dengan pengamatan sehari-hari ya. Yang belum nonton boleh simak nanti, saya sertakan linknya di deskripsi, lihat di deskripsi, klik linknya, tonton dulu karena untuk video kali ini saya akan berbicara yang merupakan lanjutan dari video bagaimana kita menemukan ide bisnis agar teman-teman bisa segera take action. Jadi banyak teman-teman yang mungkin sudah mulai punya rencana atau yang sudah punya keinginan kuat ingin jadi pebisnis tapi belum mulai. Kini saatnya Anda mulai, dan yang kemarin sudah nonton video saya pasti sudah menemukan ide bisnis. Jadi sekarang waktunya take action, dan bagaimana mulainya, kita mulai step by stepnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifnya agar nanti bisa ngikuti perkembangan atau updatean video-video dari saya selanjutnya. Silahkan di subscribe dulu. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah subscribe dan mudah-mudahan manfaat ya, sudah dinyalakan loncengnya, mudah-mudahan video-video dari channel saudara ini manfaat buat teman-teman semua. Nah, kali ini akan saya bahas bagaimana kita mulai. Biasanya banyak orang yang sudah inginnya kuat, ya, pengen jadi pebisnis. Idenya sudah mulai cari, apalagi untuk teman-teman yang sudah tonton video saya, bagaimana menemukan ide bisnis dengan 4 kata kunci, dan bagaimana menemukan ide bisnis dari pengamatan sehari-hari, pasti saat ini sudah menemukan banyak sekali ide yang ditulis. Ya, sudah mulai tulis, tapi bagaimana mulainya? Kebanyakan sudah, Pak, saya sudah tulis nih, udah banyak nih, tapi saya bingung harus pilih yang mana. Nah, ini kita akan bahas sekarang. Kalau teman-teman sudah tulis itu, udah banyak nih, pasti saya yakin sudah banyak nih tulis-tulisannya ya, kalau yang kemarin ngikutin videonya. Dan pasti mungkin ada beberapa yang lagi bingung mau pilih yang mana ya, jadi disesuaikan untuk apa? Kebanyakan, karena ada pertanyaan masuk ke saya, kebanyakan kendalanya adalah modal ya. Jadi ada banyak orang yang mau bisnis itu nggak mulai-mulai gara-gara nggak punya modal. Nah, mulai sekarang coba rubah pikiran itu, rubah mindset Anda. Saya katakan, ingat baik-baik, tanamkan dalam otak Anda bahwa bisnis yang dicari adalah profit. Bisnis bukan cari modal. Bisnis adalah cari profit. Nah, itu coba tanamkan dalam otak Anda. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah pernah cerita bahwa saya punya sebuah perusahaan yang alhamdulillah terus melejit. Sudah 7 tahun. Saya rilis sejak tahun 2015 hingga kini, alhamdulillah makin berkembang, yaitu PT Citra Mulia Production yang saya bangun tanpa modal. Tahun 2015 saya bangun usaha ini, PT Citra Mulia Production. Ya, alhamdulillah berkembang terus, yang mengantarkan banyak orang berubah hidupnya. Ya, banyak mengantarkan orang yang bergabung jadi partner kami justru punya jalan kehidupan yang luar biasa, merubah hidupnya bagai bumi dan langit. Ya, dan usaha itu saya bangun tanpa modal, tanpa hutang, tanpa investor. Lah kok bisa? Yaitu karena dalam otak saya tidak fokus untuk cari modal, saya fokus cari profit. Jadi bagaimana caranya kita nggak punya modal tapi bisa menjalankan bisnis? Fokus apa yang Anda miliki, jangan fokus kepada yang tidak Anda miliki. Dulu 2015 saya dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, dan saya hanya fokus bagaimana saya bisa bangkit dengan apa yang tersisa pada diri saya. Saat itu saya hanya punya BlackBerry, ya, BlackBerry harganya cuma 300 ribuan, dan BlackBerry CDMA. Itu yang saya manfaatkan. Saya fokus bagaimana BlackBerry ini bisa menghasilkan uang buat saya. Bukan BlackBerry-nya dijual ya, bukan. Tapi bagaimana handphone ini yang mungkin akan yang memungkinkan saya bisa mendapatkan penghasilan, saya manfaatkan. Jadi saya tidak fokus dengan apa yang tidak saya miliki. Saya tidak punya modal uang, saya tidak fokus pada itu. Tapi saya fokus apa yang saya miliki dan saya maksimalkan agar bisa menghasilkan uang. Dan yang terjadi luar biasa. Ya, akhirnya saya bisa membangun sebuah usaha hanya dengan modal gadget. Apalagi eranya sekarang, alat ini begitu luar biasa.
Eranya sekarang adalah era digital marketing, di mana dalam genggaman tangan kita, kita bisa melakukan apapun, kita bisa menjangkau orang-orang bahkan di seluruh dunia. So, manfaatkan gadget ini untuk bisa menghasilkan uang. Jangan hanya berpikir, Anda nggak punya modal, saya nggak punya modal, saya bingung harus mulai bagaimana, modal nggak punya, bla bla bla. Itu artinya alasan. Iya, betul tidak? Nah, maka Anda sudah banyakin ide bisnisnya, jangan banyakin alasannya, kemudian take action. Sekali lagi, banyakin ide bisnisnya, jangan banyakkan alasannya, oke? Nah, sekarang kalau Anda tidak punya modal, maka begini tipsnya. Simak baik-baik kata kalimat ini. Jangan modal mengikuti ide, tapi ide yang harus mengikuti modal. Jadi setelah kalian tulis begitu banyak ide bisnis, dari 4 kata kunci tadi dan pengamatan sehari-hari, maka kalian pilih salah satu penilaian atau salah satu skala prioritas untuk Anda memilih. Salah satunya adalah disesuaikan dengan apa yang Anda miliki. Sekali lagi, bukan modal yang mengikuti ide, tapi ide yang mengikuti modal. Jangan sampai Anda punya paradigma modal mengikuti ide, Anda nggak punya modal, Anda paksakan punya modal, harus hutang sana-sini. Saya sama sekali tidak menyarankan, karena saya memilih hidup tanpa hutang. Itu lebih enak daripada Anda punya bisnis dari modal hutang, nanti Anda hanya terbebani angsuran, otak Anda hanya mikir angsuran, tidak mikir peluang. Maka saran saya, jangan pakai hutang untuk modal bisnis. Modal apa yang Anda miliki, itu yang Anda maksimalkan. Ya, jangan pakai hutang. Saya kenapa bisa terus berkembang? Karena saya fokus peluang. Saya tidak fokus angsuran, karena saya tidak punya angsuran sepeser pun. Ya, apapun itu bentuknya, saya tidak mau punya hutang, supaya otak saya fresh, hidup saya selalu segar, hidup saya selalu tenang dan bahagia, saya bisa mikir dengan lebih jernih. Nah, maka manfaatkan apa yang Anda miliki, ya. Anda punya gadget, manfaatkan di gadget. Nah, kalau Anda bingung, saya bingung mau jualan apa, ide bisnis sih ada, tapi bagaimana saya mulai? Kalau Anda semakin Anda berpikir, semakin Anda membuang waktu untuk berpikir, Anda rugi. Kenapa? Di saat Anda saat ini terlalu banyak analisa, di saat Anda hari ini terlalu banyak berpikir, sementara ada banyak orang-orang di sekeliling Anda yang justru sekarang sudah menghasilkan income, sudah bisa menghasilkan cuan, sudah bisa menghasilkan uang, dan Anda masih berpikir, terlalu banyak analisa. Oh, sudah stop. Jangan terlalu banyak berpikir, mulai action. Lihat orang-orang di sekitar kita. Ya, mereka sudah banyak melakukan hal-hal hanya dengan handphonenya bisa mendatangkan uang. Anda hanya mikir, rugi banget. Saya kasih contoh. Mungkin Anda nggak pernah terpikirkan ada orang yang jualan seperti ini. Anda tahu batu kali? Mungkin kalau saya suruh Anda jual batu kali, Anda akan mikir 1000 kali. Mana mungkin ada orang mau beli batu kali. Tapi lihatlah di sini. Ini di marketplace. Ya, ini di Shopee. Di Shopee ada batu kali yang dijual dengan harga per butir 2.600. Apa laku? Anda bisa lihat di situ. Sudah hampir 900, sudah hampir 1000 yang terjual. Artinya ini laku, batu kali ini laku. Yang mungkin sebagian orang berpikir jualan batu kali nggak mungkin bisa. Tapi nyatanya ada orang jualan batu kali di Shopee dan banyak. Dan ini sudah laku hampir 1000-an. Kalau satu butir 2.600, kali 1000 butir, sudah cuan berapa ini? 2 juta lebih. Dan mungkin dia dapat batu kalinya, dapat nyari di sungai. Lah bagaimana Anda yang bisa beli? Nah, mungkin ini nggak terpikirkan. Tapi nyatanya produk yang dijual akan menemukan konsumennya. Ya, bisa jadi kita yang mengatakan nggak mungkin lah, saya juga nggak akan beli batu kali. Tapi mungkin ada orang-orang yang membutuhkan batu kali. Mungkin orang-orang yang tinggal di kota, ya tinggal di rumah real estate yang mewah, yang jauh dari sungai, dan mereka membutuhkan batu kali. Karena kita tahu manfaat batu kali salah satunya adalah untuk gosok-gosok kulit, untuk mengangkat daki. Mungkin juga ada orang yang tadinya di desa, yang biasa mandi selalu menggunakan batu kali, dia hijrah ke kota, pindah ke kota, dia kangen dengan batu kali, akhirnya dia beli. Nyatanya apa? Sudah hampir 1000 dari satu akun, ya, belum akun-akun yang lain. Ini saya ambil contoh dari satu akun yang menjual 2.600 dan hampir 1000 butir yang terjual. Ya, artinya peluang ada di mana-mana. Batu kali pun bisa jadi duit. Ya, ada lagi nih. Ya, orang yang cepat take action, orang yang cepat ngambil peluang. Saya kasih contoh lagi. Ya, kemarin kita tahu bahwa ada balap MotoGP yang diadakan di Mandalika, dan ada satu yang viral dari MotoGP Mandalika. Apa itu? Betul. Ada yang disebut pawang hujan dengan menggunakan AC, remote AC, ya, menggunakan remote AC-nya.
Ya, kan viral itu ya, apalagi itu masuk ke podcastnya Om Deddy Corbuzier, dan di situ menyebutkan orang yang disebut pawang tadi mengatakan dia memiliki remote AC langit ya, dan ada orang-orang yang mengambil peluang dari situ. Begitu itu viral, ada orang yang mengambil peluang dengan dia jualan remote AC langit Mandalika di marketplace. Tuh, dijual dengan harga 1,5 juta. Jadi duit jadi, ada yang terjual, ada ya, karena viral ya. Karena viral, mungkin akhirnya dia ngambil peluang. Banyak lah teman-teman yang sudah bisa memanfaatkan peluang ya dengan ini. Ini kan viral kemarin, wah ini ada yang punya itu. Mungkin yang jualan pun belum tentu percaya bahwa ini untuk remote AC, tapi karena lagi viral, dia sebut ini juga remote AC langit Mandalika. Karena viral, dia numpang viral, dia memanfaatkan keviralan itu untuk bisa mendapatkan peluang dengan menjual remote AC Mandalika. Dan dia yang jualan juga belum tentu juga percaya tentang remote AC itu kan ya, tapi dia bisa jualan. Jadi dari batu kali, remote AC itu apapun bisa dijual. Apalagi kalau teman-teman punya produk yang berkualitas, punya produk yang manfaatnya luas, sangat gampang jualnya. Jangan kalah sama batu kali, jangan kalah sama ini remote AC yang kita nggak tahu manfaatnya, nggak jelas itu apa betul untuk remote AC atau tidak. Ya, kalau kita sebagai muslim tentu tidak percaya, ya itu saja bisa dijual. Apalagi kalau Anda punya produk yang punya nilai manfaat atau punya benefit yang bagus, tentu akan mudah dijualnya. Jadi jangan pernah merasa jualan itu sulit. Ingat, saya akan selalu katakan ini, bahwa jualan adalah pintu untuk menuju dunia bisnis. Jadi jualan adalah awal kita berbisnis. Orang yang bisnis pasti mulai dengan jualan, tapi orang jualan belum tentu bisa nyampe ke bisnis. Maka disinilah di channel ini nanti saya akan coba share, ada orang jualan bisa jadi pebisnis, ada orang jualan yang tidak bisa jadi pebisnis, itu apa saja, insya Allah juga lain waktu akan saya share juga. Ya, intinya jangan pernah ragu jualan, jangan pernah malu jualan, karena jualan adalah awal dari Anda memiliki bisnis. Oke? Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita tanggap dengan peluang. Kita ambil peluangnya segera, jangan terlalu banyak mikir. Ambil handphone Anda, mainkan. Bahwa gadget ini Anda bisa berjualan apapun. Ya, kayak tadi saya kasih contoh, batu kali dijual lewat gadget karena jual di marketplace. Remote AC langit Mandalika dijual di marketplace dengan menggunakan gadget. Jadi manfaatkan gadget Anda untuk segera dapatkan cuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Semakin lama Anda berpikir, Anda kalah sama orang-orang sekitar Anda yang sudah segera take action dan sudah menghasilkan uang. Jadi mulai sekarang, kalau Anda sudah list ide-ide bisnisnya, pilih dengan skala prioritas, pilih mana yang tidak memerlukan modal besar dan sesuai dengan apa yang Anda miliki. Jangan fokus pada apa yang belum Anda miliki ya. Kalau Anda nggak punya modal, abaikan itu. Karena prinsip bisnis adalah cari untung, cari profit, cari cuan, bukan cari modal. Jangan sampai terkendala modal. Oke, segera take action sekarang, dan nanti di video selanjutnya kita akan lebih ke teknis ya. Jadi sekali lagi saya akan share lagi bagaimana teknis saya membangun usaha, bagaimana saya membangun sebuah perusahaan yang alhamdulillah buat saya ini besar, karena alhamdulillah omsetnya juga besar, tapi dibangun tanpa modal, tanpa utang, tanpa investor. Bagaimana caranya? Saya akan share di video berikutnya. Jadi segera, yang belum subscribe dulu, boleh share kalau ini bermanfaat, biar makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.